Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan. Subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran ketiga. Siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Arum Biji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan, menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN, serta membuat rancangan pidato. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintainya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan.
Setelah kita membaca Pak Weli sang kepala sekolah, kita dapat menyimpulkan bahwa kepala sekolah dalam cerita tersebut menjadi pemimpin idola karena selalu mengutamakan kemajuan murid-muridnya dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan bijak. Kepala sekolah dalam cerita tersebut sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Di antaranya, pengabdiannya sebagai kepala sekolah meskipun berada di daerah lain. Tidak membeda-bedakan siswa meskipun berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Dan dapat menyatukan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah dalam cerita tersebut sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Di antaranya, bermusyawarah dengan guru dan karyawan sekolah sebelum mengajak warga sekolah untuk bergotong royong. Kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato karena ingin Sudin memiliki pengalaman berharga. Sudin akan lebih maju dengan pengalamannya mengikuti lomba pidato di tingkat nasional. Kita dapat meneladani sosok kepala sekolah dalam cerita tersebut, yaitu selalu memikirkan kemajuan murid-muridnya, menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah, menerapkan nilai-nilai kerakyatan dalam membuat keputusan. Nah, berkat teladan dari kepala sekolah tersebut, Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti lomba karena Pak Weli berhasil mengumpulkan dana dari lelang pisang. Kepala sekolah juga memiliki hubungan yang baik dengan camat, kepala desa, ketua RW, dan ketua RT. Pejabat daerah tersebut bersedia menghadiri undangan Pak Weli dalam kegiatan lelang, yang berarti Pak Weli dapat berkomunikasi, berhubungan dengan siapa saja untuk menyelesaikan masalahnya. Atau penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan rumah, mengerjakan tugas rumah bersama, menonton acara televisi bersama-sama, berwisata bersama anggota keluarga, serta selalu rukun dengan saudara. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa saja bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Apa nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga, membuat keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah, melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam lingkup ASEAN di bidang pendidikan, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Di bidang pangan, menyediakan cadangan pangan bagi negara anggota ASEAN, membentuk ASEAN General Guidelines on the Preparation and Handling of Halal Food, membuat jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Di bidang sosial, mencegah penyalahgunaan narkoba, mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, serta menanggulangi perkembangan penduduk di negara anggota ASEAN. Di bidang kesehatan,
mengadakan pertukaran tenaga ahli kesehatan, mengadakan perdagangan bebas produk kesehatan, mencegah penyebaran penyakit dari satu negara ke negara lain. Di bidang pariwisata, memberlakukan bebas visa perjalanan intra-ASEAN, mengirimkan tenaga ahli di bidang industri pariwisata, serta mempromosikan tempat wisata negara anggota ASEAN. Teman, kalian silahkan membuat rancangan pidato, mengajak teman-temanmu agar gemar membaca. Jangan lupa perhatikan hal-hal berikut: salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, serta salam penutup. Contoh rancangan pidatonya. Tema, ajakan gemar membaca. Judulnya, tumbuhkan minat baca masyarakat. Poin-poin penting isi pidato. 1. Salam pembuka berupa kalimat sapaan. 2. Pendahuluan berisi pemaparan data tingkat literasi di Indonesia sesuai survei internasional. 3. Inti berisi pembahasan berupa manfaat membaca dan ajakan membaca. 4. Penutup berisi ringkasan dan harapan untuk menumbuhkan minat baca. Yang kelima, salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kalian dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pada air mengalir, serta menjaga jarak. Serta kalian harus menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Selalu semangat belajar dari rumah. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.